Ayat yang kedua adalah Taurat yang bisa menghidupkan orang mati. Tadi namanya Nabi Elisa, ada lagi namanya Nabi Elia. Dia nabi bukan rasul. Tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, tapi disebutkan banyak di dalam kitab Taurat. Apa nama kitab Tauratnya? Yang menyebutkan bahwa ada nabi yang bernama Elia yang bisa menghidupkan orang mati. Nama kitabnya 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai ayat 24. Anak dari seorang perempuan itu jatuh sakit, lalu datang Elia kepada seorang janda yang kematian anak itu, hidupkanlah anakku itu satu-satunya. Lalu dia berdoa kepada Allah, si Elia tadi, lalu dia hidup kembali. Nah, nama kitab Tauratnya 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia, jadi nabi-nabi mempunyai mukjizat itu jangan sampai dia disembah. Kenapa? Karena Nabi Musa juga punya mukjizat, bisa membelah laut. Tapi adakah orang yang menyembah Nabi Musa? Tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Musa bisa membelah laut itu bukan atas kekuatan dirinya sendiri, tapi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma Nabi Musa ini lidahnya cadel, lidahnya agak pelan sedikit karena dia pernah menggenggam bara, lalu dijilatnya dengan lidahnya masuk ke mulut, lalu ditolak oleh malaikat karena waktu kecil diuji oleh Firaun. Ada emas yang merah, ada bara api diletakkan di hadapan Nabi Musa yang masih kecil. Coba kau pilih, diberikan kepada anaknya, yang mana diambilnya? Dia ambilnya sebetulnya emas, tapi oleh malaikat ditolakkan kepada bara api, digigitnya sehingga lidahnya melepuh sedikit. Kenapa harus diselamatkan Nabi Musa seperti itu? Karena dia menarik jenggot Firaun. Rupanya tidak seperti anak biasa, kena tariknya itu sampai ke otak sakitnya. Jadi mau dibunuhnya anak ini. Kata Aisyah, istrinya Asia, istrinya, jangan bang, Firaun, dia kan masih kecil. Iya, tapi ini kayaknya bisa membunuh aku nanti ini. Kenapa? Ketika dia menarik jenggotku, karena menarik pula jenggot Firaun ini, dikasih manik-manik warna-warni, tentu anak-anak suka dengan warna itu. Tariknya, tapi sakitnya bukan main. Padahal anak kecil, nah ini berbahaya. Ketika akan dibunuh, kata Asia, janganlah dibunuh, dia belum punya apa-apa. Maka disediakan, dia belum berakal. Coba kita tes dia berakal atau tidak. Disediakan emas, disediakan bara api tadi yang diambil. Karena lidahnya itu cadel, lidahnya itu pelat, maka diberikan teman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, namanya Harun. Dalam bahasa Ibrani-nya Aaron. Nabi Aaron. Nabi Harun ini fasih lidahnya. Maka bersamalah Nabi Musa dengan Nabi Harun menghadapi Firaun, mendakwahkan Firaun agar beriman kepada Allah. Sebelum dia datang ke Firaun, dia berdoa dulu. Itulah doa yang sangat populer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini dia doa Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lancarkanlah lidahku, lisanku dalam berbicara. Karena lidahnya seakan-akan bergulung ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkanlah ikatan yang terdapat pada lidahku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar orang paham dengan apa yang aku ucapkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, ternyata yang menghidupkan orang mati itu banyak orangnya, nabinya puluhan di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Injil diceritakan pula Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Tidak aneh bagi orang Yahudi, biasa itu
nabi-nabi bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi karena yang memerintah Palestina atau Israel sekarang itu adalah tentara Romawi yang berasal dari Eropa, dia tercengang. Oh, ini ada yang menghidupkan orang mati. Dia tidak tahu di dalam kitab Taurat banyak ayat yang bisa menghidupkan orang mati. Begitu tahu Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, teringatlah dia dewa Zeus dari Yunani, dari Romawi. Kalau Romawi itu ada dewa Januari, ada dewa Mitra, ada dewa Venus. Itu nama-nama planet, itu nama dewa semua. Mulai dari Merkurius, Venus. Kalau Venus itu dewi laut. Kalau dewi itu Tuhan perempuan, dewa Tuhan laki-laki, malaikat lah. Jadi ada malaikat laki-laki, ada perempuan. Nah, nama-nama planet itu diambil dari nama dewa-dewa Yunani dan dewa Romawi. Orang-orang yang percaya kepada dewa-dewi Yunani itu sudah biasa mempersembahkan darah manusia untuk tumbal kepada jin setan yang menguasai suatu daerah. Jadi begitu Nabi Isa akan kena hukum mengalir darahnya, inilah darah Tuhan yang untuk menembus dosa manusia, kata orang Romawi dan Yunani. Dia tidak tahu bahwa dalam kitab Taurat itu sudah banyak sekali hal yang berkaitan dengan persembahan darah itu adalah hewan kurban, terutama Nabi Ismail alaihissalam, kakek buyut keturunan yang menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mukjizat-mukjizat seperti itu bisa menghidupkan orang mati, itu sudah biasa disebutkan dalam kitab Taurat. Disebutkan tadi dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24, anak seorang perempuan itu jatuh sakit, maka Nabi Elia menemui janda yang anaknya meninggal itu, maka dia berdoa kepada Allah agar dihidupkan dan dia mengajarkan tauhid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana teman-teman, itu semuanya atas izin Allah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat yang banyak, itu atas izin Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an, wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah aku mengucapkan segala sesuatu itu dari hawa nafsuku, tetapi apa yang aku ucapkan itu adalah wahyu dari Allah. Illa wahyun yuha. Taklah aku mengucapkan apa kehendakku, tapi diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pentingnya doa. Jadi takdir itu bisa dirubah melalui kekuatan doa. Kita sudah ditakdirkan masuk neraka karena dosanya yang banyak, cobalah berdoa, bertobat kepada Allah. Doa itu mampu merubah takdir. Tapi takdir ada dua macam. Pertama namanya takdir mubrah, itu nggak bisa dirubah. Semenjak dari azali seperti itu nggak bisa dirubah. Namanya takdir mubrah. Tapi ada yang bisa dirubah, yang berhubungan dengan nasib kita, pekerjaan kita bisa dirubah. Namanya takdir mu'allaq. Mu'allaq itu artinya dikaitkan dengan usaha kita. Itulah difirmankan Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Al-Quran mengatakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaanmu, kondisimu, sakitmu, apa yang ada padamu sebelum kamu berusaha sendiri untuk mengubahnya. Ada usaha dan ada doa.
Orang Yunani Romawi itu mengenal istilah usaha dan doa itu namanya ora et labora. Berusaha tidak melupakan doa, berusaha dan berdoa. Nah, jadi beri hormat, karena itulah kita di seluruh banyak berdoa. Berdoa itu ada namanya doa yang mahdoh. Mahdoh itu khusus. Ada doa namanya ghairul mahdoh, tidak khusus secara umum. Sambil nyetir mobil, sambil duduk di bank menunggu antrian, berdoa kita dalam hati zikir, itu namanya ghairul mahdoh. Tempatnya boleh di mana-mana saja. Dalam WC pun boleh, tapi jangan dilafazkan, dalam hati. Kalau di WC dalam hati, kalau di luar WC boleh dilafazkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi di antara zikir-zikir yang banyak, yang paling afdal, yang paling tinggi zikirnya adalah la ilaha illallah. Itu sebabnya Imam kalau sudah salat, afdalul zikri fa'lam la ilaha illallah. Ada yang pakai annahu afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya afdalul zikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya waktu dia akan meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Nah, jadi doa itu ada yang mahdoh, ada yang ghairul mahdoh.